Assalamualaikum teman-teman, welcome to EduFit Education with Fit. Halo Sopi, Sobat Fitri dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu pastinya. Jadi guys, mengisi hari ini aku akan membahas mengenai Q&A dari beasiswa Sejuta Cita Future Leaders. Jadi mungkin dari kalian itu banyak banget pertanyaan dan kebingungan mengenai beasiswa ini. Ayo kita bahas guys. Jadi pertanyaan yang pertama ini, kalau kita daftarnya kelas 12 SMA, terus dapat beasiswa dari Sejuta Cita ini, lalu kita ngelanjutin ke perguruan tinggi, apakah beasiswanya tetap ngalir atau putus aja setelah lulus SMA? Jadi mungkin menurut aku ya, ini beasiswanya akan tetap berlanjut guys, cuma ya besarannya tidak akan jadi yang asalnya kategori SMA menjadi mahasiswa ya kategorinya. Jadi tetap aja, walaupun nanti kalau kalian masuk ke mahasiswa, tapi kategorinya tetap yang SMA atau besaran dana pendidikannya. Tapi aku juga nggak tahu ya apakah besaran dana pendidikannya itu akan diberikan satu kali ataukah emang sampai kalian lulus. Jadi mungkin nanti juga akan diberikan informasi selanjutnya gitu guys. Jadi kalian harus pantengin deh aplikasinya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya itu, kakak ini semuanya yang mendaftar akan dapat beasiswa semuanya? Jadi mungkin dari kalian masih ada kebingungan mengenai hal itu. Jadi enggak lah guys, jadi ini hanya buat yang wawancara aja, cuma diambil 40 orang terbaik dari segitu banyaknya yang mendaftar. Jadi 40 orang terbaik itu mungkin dari jumlah dari semua kategori ya guys. Jadi pasti ada kriteria-kriterianya, jadi nggak akan semua ini terpilih menjadi penerima beasiswanya. Oh ya guys, mohon maaf banget itu di sini kayaknya mau hujan ya gitu ya, ada geludu gitu. Oke guys, pertanyaan selanjutnya itu, kakak aku baru selesai semester 2 dan laporan nilai untuk semester 2 ini belum keluar. Jadi gimana dong? Ada sarannya? Jadi intinya kalau misalnya kalian itu nilai yang semester sekarang ini belum ada, jadi kalian pakai yang semester sebelumnya. Atau misalnya buat maba belum ada nilai semester pertama ini, kalian bisa pakai yang semester 5 dari waktu SMA, atau buat SMP juga kayak gitu. Jadi intinya pakai aja yang ada, yang terakhir kalian dapatin nilainya. Lalu, kak saya sudah terdaftar di beasiswa Sejuta Cita, langkah selanjutnya bagaimana? Jadi jika kalian itu udah mendaftar ya di aplikasi Sejuta Cita, ya kalian tinggal menunggu aja, nanti menunggu adanya proses seleksi berkas. Jadi nanti akan diumumkan guys siapa saja yang lolos ke tahap seleksi wawancara. Jadi katanya ini akan disampaikannya itu melalui aplikasi ini. Jadi jangan sampai kalian uninstall ya aplikasinya. Jadi kalian harus kayak cek aja nanti tentang beasiswa ini di aplikasinya. Karena kan ini katanya kalau misalnya kuota udah terpenuhi, maksudnya udah banyak banget yang apply beasiswa ini tuh, katanya bisa sewaktu-waktu itu sewaktu-waktu ditutup gitu pendaftarannya. Jadi kalian harus gercep ya guys. Kemudian kak saya maba terus upload KHS-nya gimana? Terus sertifikat adanya yang pas SMA boleh. Jadi jika maba KHS-nya itu kan kata aku udah bilang jadi pakai ya kalau maba kan belum ada ya, jadi pakai yang semester 5 waktu kamu SMA ya. Terus jika sertifikatnya ada yang SMA boleh guys, karena kalau nggak salah ya buat beasiswa ini tuh sertifikatnya tidak terikat waktu. Artinya mau 4 tahun yang lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu kalian bisa didaftarkan sertifikatnya. Bisa sertifikat kepanitiaan, sertifikat seminar, pelatihan, sertifikat kursus, ataupun perlombaan, kejuaraan dan sebagainya. Jadi intinya kalau kalian punya sertifikat apa aja kalian masukin aja ya guys. Kalau misalnya banyak sertifikatnya kalian PDF-in dulu. Yang selanjutnya ini, kak ini beasiswanya pasti dapat atau ada standar minimum IPK? Jadi buat beasiswa ini tuh tidak ada standar IPK ataupun nilai rapor, tetapi mungkin kriterianya juga tergantung dari si penyelenggaranya. Entah itu dilihat dari sertifikatnya, dilihat dari nilai raportnya, tapi untuk secara umumnya itu tidak disebutkan bahwa ada syarat nilai minimal raport ataupun IPK guys.
Lalu Kak, Twibbonnya dapat dari mana? Mungkin kalian juga masih banyak ya yang nanya ke aku, katanya poster sama Twibbonnya di mana. Jadi kalian bisa cek aja di deskripsi box. Jadi ada link buat kalian itu mendownload Twibbon dan juga poster ya guys. Kalau misalnya kalian masih bingung gimana sih cara buat Twibbon, kalian bisa search di YouTube, pasti banyak deh gimana sih cara masang Twibbon. Kalian bisa pakai aplikasi sejenis PicsArt ataupun apapun itu yang kalian kuasai, dan gampang banget sih buat cara memasang Twibbon itu. Yang selanjutnya, Kak, captionnya kan dalam bentuk file, jadi bagaimana uploadnya? Jadi mungkin ada juga ya sebagian di handphone itu kan ini filenya PDF, jadi gak bisa disalin ya kalau itu. Tapi di HP aku kok masih bisa ya guys buat nyalin si captionnya. Jadi emang ada di beberapa handphone mungkin yang gak bisa buat kopas si captionnya. Kalau misalnya kalian ada kesulitan buat kopas captionnya, kalian bisa langsung aja ya DM aku di Instagram @ya_pjnt. Insya Allah nanti aku akan kasih captionnya ke kalian ya guys. Lalu mahasiswa baru gimana Kak? Nilai semester 1 belum ada, jadi ini masih kayak pertanyaan yang sebelumnya. Jadi pakai aja nilai rapor semester 5 waktu SMA. Kemudian Kak, mau nanya itu penghasilannya per bulan Kah? Jadi kan ini buat kategori kurang mampu itu penghasilan orang tua itu kan harus gabungan ya, dibagi dengan seluruh anggota keluarga itu kurang dari 1.200.000 per bulan. Jadi emang per bulan guys hitungannya ya. Yang selanjutnya itu Kak, mau tanya, saya kelas 9 itu foto raportnya dari kelas 7 apa cuman kelas 9-nya aja? Jadi intinya enggak semuanya guys. Jadi nilai raport terakhir kalian, misalkan kelas 9 mau masuk semester 2, terus udah ada yang nilai raport semester 1-nya kelas 9, jadi kalian upload yang semester 1 kelas 9. Yang selanjutnya itu cara bikin posternya kayak gimana? Ini mungkin masih bingung juga ya, poster dapat dari mana atau bikin gimana. Jadi poster itu kalian tinggal download aja guys, dan linknya udah ada di deskripsi box, kalian bisa cek, oke? Yang selanjutnya itu Kak, untuk kemungkinan lolosnya bagaimana ya? Mungkin untuk kemungkinan lolosnya itu aku juga kurang tahu ya guys, tapi pasti kan banyak banget yang berminat sama beasiswa ini, apalagi dana pendidikannya itu kan worth it banget ya, pasti saingan kalian juga banyak. Tapi mungkin kalau emang rezeki kalian juga gak bakal kemana ya guys. Jadi kalian jangan pesimis misal kalian nilainya kecil, atau misalnya kalian itu tidak punya prestasi atau gak punya sertifikat yang kejuaraan. Kalian gak usah berkecil hati, karena pasti kalau memangnya itu rezeki kalian pasti akan sampai juga kepada kalian. Oke guys, mungkin segitu aja ya Q&A mengenai beasiswa sejuta cita PJ Cheerleaders. Jika mungkin kalian masih ada pertanyaan lagi yang kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar, atau kalian bisa DM aku di Instagram @ya_pjnt. Tapi mohon maaf banget, mungkin aku sekarang sedikit agak slow respon ya guys, karena lagi banyak-banyaknya tugas nih. Pokoknya semangat buat kita. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong like dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.